warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan apa sih siklus akuntansi perusahaan jasa dan apa saja tahapan dalam siklus akuntansi itu. Berikut adalah poin-poin yang akan kita bahas dalam video ini. Simak videonya ya. Tahap yang pertama yaitu tahap pencatatan, di mana tahapan awal dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, tahap pencatatan mempunyai 4 karakteristik, yaitu tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, keberagaman, dan tidak tahan lama. Yang kedua, yaitu sumber pencatatan akuntansi. Sumber pencatatan akuntansi ini dapat diperoleh dari jenis bukti transaksi. Bukti transaksi yang pertama yaitu internal. Bukti transaksi internal ini digunakan di dalam perusahaan tanpa melibatkan pihak luar. Dan yang kedua yaitu bukti transaksi eksternal, di mana digunakan di luar perusahaan, baik bukti yang dibuat perusahaan maupun di luar perusahaan. Nah, selanjutnya ada aturan pencatatan transaksi. Jadi, di aturan transaksi ini, kita mempelajari bagaimana cara menulis di sisi debit dan sisi kredit. Di sini sudah ada ketentuannya ya. Selanjutnya yaitu jurnal umum. Seluruh transaksi berdasarkan bukti transaksi akan dicatat dalam jurnal umum. Bukti dianalisa untuk menentukan posisi debit dan kredit. Jenis bukti transaksi dibagi menjadi 2, yaitu A. Bukti transaksi internal, digunakan dalam perusahaan tanpa melibatkan pihak luar perusahaan. Contoh, bukti masuk, yang artinya perusahaan menerima uang masuk. B. Transaksi eksternal, melibatkan pihak luar perusahaan, baik bukti perusahaan yang dibuat oleh perusahaan maupun luar perusahaan. Contohnya, nota, kwitansi, faktur, cek, dan sebagainya. Selanjutnya adalah contoh soal jurnal umum dari PT Jaya Abadi. Berikut adalah jawaban contoh soal jurnal umum. Buku besar. Langkah selanjutnya setelah pencatatan jurnal umum adalah posting ke buku besar. Buku besar atau ledger merupakan kumpulan akun untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Penggunaan buku besar digunakan untuk mencatat akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Bentuk buku besar dibedakan menjadi 3, yaitu bentuk T, kemudian yang kedua bentuk kolom, Dan yang ketiga bentuk bersaldo. Langkah-langkah posting buku besar. Yang pertama, menulis nama akun dan nomor akun dari jurnal umum dengan menyesuaikan letak debit dan kredit. Kemudian yang kedua, memindahkan transaksi akun sejenis yang terdapat pada jurnal umum dengan menyesuaikan letak debit dan kredit. Kemudian yang ketiga, mencatat tanggal transaksi sesuai tanggal dan jurnal umum. Kemudian yang keempat, menuliskan keterangan singkat terjadinya transaksi seperti pada keterangan jurnal umum. Kemudian yang kelima, mencatat kode akun dalam ref jurnal umum pada nomor akun dan halaman jurnal umum dalam kolom ref besar. Contoh buku besar bisa dilihat. Tahap kedua yaitu tahap pengikhtisaran. Tahap pengikhtisaran dikerjakan setelah tahap pencatatan awal selesai. Tahap ini diperlukan untuk memudahkan pembuatan laporan keuangan perusahaan. Tahap pengikhtisaran yang pertama ada neraca saldo. Neraca saldo digunakan untuk menguji kebenaran pendebitan dan pengkreditan akun buku besar. Neraca saldo atau trial balance merupakan kumpulan saldo dari akun di buku besar. Neraca saldo disusun pada akhir periode akuntansi. Setiap akun disusun sesuai urutan dalam buku besar. Saldo debit diletakkan pada kolom kiri dan saldo kredit pada kolom kanan. Contoh neraca saldo dapat dilihat dari halaman ini. Neraca saldo berisikan nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Yang kedua ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat untuk menghindari kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Akun-akun yang memerlukan penyesuaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlengkapan, barang habis pakai yang dibeli perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, penyusunan harta tidak lancar. Seiring berjalannya waktu, harta tidak lancar kecuali tanah yang dimiliki dan digunakan perusahaan akan mengalami penyusutan. Yang ketiga, beban dibayar di muka. Transaksi yang awalnya dianggap sebagai harta menjadi beban di kemudian hari. Dapat dilakukan dengan cara A. Dicatat sebagai harga, B. Dicatat sebagai beban. Yang keempat, pendapatan diterima di muka. Situasi yang sejak awal dicatat sebagai utang menjadi pendapatan di kemudian hari. Dapat dilakukan dengan cara A. Dicatat sebagai utang, B. Dicatat sebagai pendapatan. Yang kelima, beban yang masih harus dibayar, utang beban. 6. Pendapatan yang masih harus diterima, piutang pendapatan. Yang terakhir yaitu piutang tidak tertagih.
Yang selanjutnya yaitu kertas kerja. Kertas kerja atau neraca lajur adalah suatu kertas berkolom-kolom dirancang menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan sistematis. Kertas kerja dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu kertas kerja 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Lalu, bagaimanakah langkah-langkah menyusun kertas kerja? Yang pertama, memasukkan saldo akun buku besar dalam kolom neraca saldo yang belum dilakukan penyesuaian pada kertas kerja. Yang kedua, memasukkan ayat-ayat jurnal penyesuaian dalam kolom penyesuaian. Yang ketiga, mengisi kolom-kolom neraca saldo akun nominal di dalam akun neraca saldo setelah disesuaikan yang diperoleh dari penjumlahan neraca saldo sebelum penyesuaian dan setelah penyesuaian. Yang keempat, memindahkan saldo akun nominal di dalam neraca saldo setelah disesuaikan ke kolom laba dan rugi. Dan yang terakhir, memindahkan saldo akun real yang dicatat dalam kolom neraca saldo disesuaikan ke kolom neraca. Lalu ini adalah contoh cara menyusun kertas kerja sesuai yang saya bicarakan tadi. Ini urutannya di sini. Kemudian yang ketiga ada pelaporan tahap akhir dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. 1. Laporan laba atau rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Laporan laba atau rugi digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam suatu periode akuntansi. Komponen yang terdapat pada laporan laba atau rugi yaitu pendapatan dan beban selama satu periode akuntansi dengan membandingkan jumlah pendapatan dan beban dapat diketahui perusahaan. B. Penghasilan komprehensif lainnya meliputi seluruh perubahan dalam ekuitas yang terjadi selama satu periode akuntansi, tidak termasuk perubahan yang disebabkan oleh investasi pemilik dan distribusi pemilik. Yang pertama, komponen komprehensif lainnya, penyesuaian atau translasi atau pengukuran ulang mata uang asing, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan atas sekuritas yang tersedia untuk dijual, keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan atas instrumen keuangan derivatif. Yang kedua, menyusun penghasilan komprehensif lainnya, digabung dalam laporan laba atau rugi, tetapi setelah penyajian saldo laba bersih, disajikan secara terpisah dalam laporan komprehensif. 2. Laporan perubahan ekuitas atau modal. A. Merupakan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan akibat transaksi usaha selama satu periode akuntansi. Laporan ini menggambarkan jumlah modal yang diinvestasikan perusahaan, besarnya laba atau rugi yang dihasilkan, dan saldo modal akhir. Perubahan modal suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh laba atau rugi, penambahan investasi, dan pemilik mengambil harta perusahaan untuk keperluan pribadi. B. Menyusun laporan perubahan ekuitas atau modal. Berikut ini laporan perubahan ekuitas atau modal salon sahabat. Selanjutnya, yang ketiga adalah neraca. Setelah menyusun laporan perubahan modal, perusahaan dapat menyusun neraca pada akhir periode akuntansi tersebut, yang terdiri atas harta, yaitu kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Utang, yaitu kewajiban perusahaan untuk membayar kepada pihak lain pada masa depan akibat transaksi perusahaan pada masa lalu. Dan yang terakhir, modal, yaitu bukti penyertaan dan kepemilikan dari pihak-pihak yang telah menanamkan uangnya di perusahaan. Selanjutnya adalah menyusun neraca. Menyusun neraca dibagi menjadi dua, yaitu neraca bentuk stafel dan bentuk skonto. Neraca bentuk stafel merupakan laporan yang menyajikan harta, utang, dan modal dengan urutan penyusunan dari atas ke bawah. Sedangkan neraca bentuk skonto merupakan laporan yang menyajikan akun harta, utang, dan modal dalam dua kolom bersebelahan. Pada kolom kiri diisi dengan akun harta, dan kolom kanan diisi akun utang dan modal. Berikut adalah contoh dari neraca stafel dan skonto. Bisa kita lihat bahwa neraca stafel berada di kiri atas, sedangkan neraca skonto berada di kanan bawah. 4 dalam tahap pelaporan, yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas dapat dibuat dengan dua metode, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung menunjukkan penambahan atau pengurangan kas dari aktivitas perusahaan, yaitu aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Metode tidak langsung diawali dari laba bersih, selanjutnya saldo digabungkan dengan poin-poin penambah dan pengurang untuk mengetahui kekurangan arus kas dari kegiatan operasional.
Faktor-faktor yang menambah arus kas antara lain penyusutan atau depresiasi, amortisasi, kerugian dari penjualan harta tidak lancar, atau penarikan obligasi sebelum masa jatuh tempo, penurunan harta lancar dari kas, dan kenaikan dalam utang jangka pendek. Faktor-faktor yang mengurangi arus kas antara lain keuntungan dari penjualan harta atau aktiva tetap, atau penarikan obligasi lebih awal dari masa jatuh tempo, dan kenaikan utang jangka pendek. Pada halaman ini sudah kami cantumkan contoh laporan arus kas langsung dan tidak langsung dari pt-campuranpedia.com. Dan yang terakhir yaitu catatan laporan keuangan. Tahap pelaporan tidak hanya berbentuk laporan keuangan dasar. Untuk memudahkan penyampaian kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan, laporan keuangan harus disertai dengan narasi yang bersifat deskriptif. Catatan laporan keuangan berfungsi untuk menginterpretasikan angka-angka uang yang terkandung dalam laporan keuangan. Catatan yang biasanya disertakan pihak manajemen sebagai pendukung laporan keuangan dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ringkasan mengenai kebijakan akuntansi. Informasi mengenai prinsip dan metode akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan harus dijelaskan kepada pemakai informasi akuntansi. Yang kedua, informasi tambahan mengenai perincian atau penjelasan atas angka neraca. Informasi ini disajikan dengan catatan laporan keuangan baik berupa data angka maupun data deskriptif. Yang ketiga, informasi tentang komponen yang tidak dapat dilaporkan dalam laporan keuangan. Informasi ini berisi tentang komponen yang tidak memenuhi kriteria pengakuan untuk dapat dicatat ke dalam akun laporan keuangan, tetapi masih dianggap signifikan bagi pengguna laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, informasi pelengkap lainnya. Informasi pelengkap lainnya berupa informasi mengenai segmen bisnis perusahaan. Setelah kita mengetahui pengertian dan tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa, tentunya kelompok kami mempunyai sedikit catatan bahwa laporan keuangan hendaknya disajikan secara transparan dan akurat dalam satu periode akuntansi. Tujuannya untuk memudahkan pemakai informasi mengetahui kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Nah, itulah video pembelajaran dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.